Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga antum semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang memang fit, sehingga dengan kondisi seperti sekarang ini ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 virus corona ini, antum tetap masih bisa menjalankan aktivitas meskipun di rumah. Termasuk kita juga tim guru kelas 6, termasuk pribadi Pak Irfan pribadi, alhamdulillah insyaallah kondisinya alhamdulillah baik-baik saja dan juga sehat. Ya, hari ini ketemu dengan Pak Irfan, kita akan membahas soal tryout IPA. Bagaimana kira-kira soal tryout IPA-nya? Ya, sepertinya mudah ya, nampaknya mudah sekali. Hanya memang ada beberapa soal yang jawabannya mungkin masih bisa dikatakan simpang siur, atau mungkin jawabannya tidak ada, bahkan jawabannya tidak ada, dan ini nanti akan kita akan bahas hari ini ya. Alhamdulillah, Pak Irfan ucapkan terima kasih luar biasa, kerja keras antum, semangat antum dalam mengerjakan soal TO, meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini antum masih bisa serius melaksanakan soal, mengerjakan soal, melaksanakan TO meskipun di rumah. Pak Irfan bisa lihat itu semua dari aktivitas antum di rumah, melalui dokumentasi dari Abi dan Umi antum di rumah, meskipun di rumah tapi pengerjaannya menggunakan seragam, mengikuti jadwalnya, dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, kita langsung saja ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas soal yang pertama. Antum semua boleh dilihat LJK antum dan juga soal antum. Kalau Pak Irfan salah nanti bisa kita koreksi. Yang pertama, hubungan dua makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah yang mana kira-kira? Yang membentuk simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Ayo, kata kuncinya adalah yang satu untung, yang satu tidak untung, dan juga tidak rugi. Ya, yang satu untung dan yang satu tidak untung dan juga tidak rugi. Contohnya apa? Contohnya adalah yang B jawabannya. Anggrek dengan pohon inang. Ya, anggrek dengan inangnya. Anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Bagaimana dengan opsional yang A? Benalu dengan pohon inang. Simbiosis apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, benalu dan inangnya atau dan pohon inang ini simbiosis parasitisme. Apa itu parasitisme? Yang satu untung, yang satu rugi. Betul sekali. Dengan kalau opsional yang C, lebah dengan bunga, simbiosis apa kira-kira? Tik-tok, tik-tok. Ya, lebah dengan bunga adalah simbiosis mutualisme. Apa itu mutualisme? Sama-sama untung. Sama-sama untung ya. Lanjut sekarang. Kita ke soal nomor yang kedua. Bebek mencari makan di air. Bentuk adaptasi yang dimilikinya adalah, nah kita sudah belajar ciri-ciri khusus dari bebek. Apa ya kira-kira? Yang pertama, kakinya berselaput. Yang kedua, paruhnya berbentuk pipih. Yang ketiga, bulunya seperti dilapisi oleh lilin, sehingga tidak mudah basah ketika berenang ya. Nah, jadi jawabannya apa kira-kira nomor 2? Yang nomor 2 jawabannya adalah kaki yang berselaput. Ini yang memudahkan bebek berenang di air, atau bahkan memudahkan bebek mencari makan di lumpur. Yang ketiga, kegiatan penggalian pasir yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan menggali pasir, tidak memperhatikan lingkungan sekitar, gali aja yang penting dapat pasir banyak. Apa kira-kira efeknya? Efeknya adalah keseimbangan lingkungan menjadi rusak. Betul sekali, keseimbangan lingkungan menjadi rusak kalau kita tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Di situ ada konsumen jaring-jaring makanan. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen kedua. Yang tahu? Kalau kita lihat dari rantai makanan yang pertama, padi produsen, tikus konsumen 1, serigala konsumen 2. Jadi jawabannya serigala ini termasuk konsumen yang kedua. Selanjutnya, padi produsen, tikus konsumen 1, elang konsumen 2. Jadi yang kedua adalah
elang. Elang termasuk konsumen kedua. Dari sini kita sudah bisa lihat, sudah bisa tebak. Jawaban nomor 4 adalah C, serigala, elang, dan ular. Itu ya jawabannya ya. Seperti itu cara mencarinya. Yang kelima, bentuk adaptasi kaktus terhadap lingkungan yang kering. Nah, kita sudah mempelajari ciri-ciri khusus dari kaktus. Yang pertama apa ciri-cirinya? Daunnya menyerupai duri. Fungsinya untuk apa? Mengurangi penguapan air. Yang kedua, batangnya tebal. Fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, akarnya menjulur panjang, mencari sumber air. Dari 3 ciri khusus kaktus ini, dari opsional yang ada ini, mana kira-kira yang mencirikan dari kaktus? Jawabannya adalah A, batang tebal berair, yang fungsinya adalah sebagai cadangan air, sehingga walaupun di tempat yang kering panas sekalipun kaktus tetap bisa bertahan hidup. Baik, selanjutnya soal nomor 6. Suatu rantai makanan terhadap padi, ular, ulat, katak, dan elang. Jika populasi katak menurun, maka yang akan terjadi adalah, nah ini rantai makanan ini belum sempurna. Kita sempurnakan dulu, kita urutkan ya, kita urutkan dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, bahkan sampai konsumen yang terakhir. Di sini ada padi, ular, ulat, katak, dan elang. Kira-kira bagaimana nih susunan rantai makanannya? Yang pertama, padi sebagai produsen. Kemudian padi dimakan oleh ulat. Ya, kemudian ulat dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh ular. Dan terakhir ular dimakan oleh elang. Nah, jadi sekarang pertanyaan adalah, jika populasi katak menurun, maka yang akan terjadi adalah padi akan menurun. Karena apa? Karena ulat meningkat. Ya, ulat tidak ada predator yang makan ulat, sehingga populasi ulat banyak, akhirnya pada makanin padi, yang jadi padinya malah menurun. Seperti itu kira-kira jawabannya nomor 6. Kemudian soal nomor 7. Akhir-akhir ini sering terjadi fenomena longsor. Cara mencegah peristiwa tersebut adalah apa kira-kira? Apakah membuat bendungan raksasa, mendirikan bangunan di perbukitan, atau membuat resapan air hujan, atau yang D, membuat terasering dan menanaminya? Ya, betul. Jawabannya adalah membuat terasering dan menanaminya. Tahu kan terasering? Tahu ya? Kalau ke puncak, daerah gunung itu ada seperti undakan-undakan, ada sawah atau ditanamin seperti tanaman-tanaman teh biasanya kalau di puncak itu ya. Nah, itulah terasering seperti itu. Terasering atau sengkedar nama lainnya ya. Kemudian soal nomor 8. Salah satu upaya manusia dalam menjaga lingkungan di area pantai. Nah, menjaga lingkungan di area pantai adalah A, membuat tembok pemecah ombak, B, membangun tanggul yang tinggi, C, menanam dan melestarikan bakau, atau D, membangun tambak-tambak ikan. Menanam dan melestarikan tanaman bakau atau mangrove, yang memang fungsi dari tanaman bakau ini adalah sebagai pemecah ombak. 9. Jaringan silem pada tumbuhan berfungsi untuk titik. Nah, ini pernah kita bahas. Pak Irwan pernah bahas. Pak Irwan pernah kasih kata kuncinya, karena memang silem ini sering keluar. Ya, silem dan flum. Ini kita mengenal dua jaringan ini ada pada batang tanaman. Nah, kata kuncinya adalah kita mengingatnya silem dan flum. Ini dua bersaudara, ya. Silem dan flum tetanggaan. Silem dulu baru flum. Pak Irwan kasih kata kuncinya seperti itu. Silem dulu baru flum, yang kita ingat. Phloem tulisannya, flum. Nah, silem ini fungsinya mengangkut air yang memang dari akar yang diserap dari tanah, untuk diantarkan kemana? Diantarkan ke daun sebagai bahan untuk proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis itu nanti baru dikirimkan lagi melalui jaringan yang kedua, tetangganya dari silem, yaitu flum. Hasil fotosintesis itu nanti dialirkan oleh flum kemana? Ke seluruh tumbuhan. Seperti itu. Jadi jawabannya nomor 9 adalah mengangkat air dan zat hara dari akar ke daun. Itu nomor 9. Oke. Lanjut sekarang nomor yang ke-10. Sebentar ya, Pak Irfan zoom dulu. Baik, nomor ke-10. Situ ada metamorfosis kupu-kupu. Nah, ada X dan Y.
yang tepat untuk melengkapi X dan Y itu apa kira-kira? Dari telur kemudian menjadi apa? X dan Y nya ini telur kemudian menjadi ulat, dan Y nya ini kepompong ya. Jadi jawabannya adalah 10D. Sekarang silakan lihat cek LJK nya masing-masing, cek poin ya, benar dari 10 soal ini benarnya berapa. Sekarang nomor 11 ada gambar ikan. Yang ditunjuk oleh tanda panah adalah ekor ikan. Untuk apa kira-kira fungsinya ya? Ekor ikan sebagai alat gerak ikan di dalam air. Jadi nomor 11 jawabannya adalah B, mendorong pergerakan di air ya. 11B jawabannya. Lanjut ke nomor 12. Nah, ini nomor 12. Kemarin ini banyak yang WA nomor 12, WA ke Pak Irfan. Pak Irfan, bagaimana ini ada yang satunya benar, yang satunya enggak, yang satunya enggak. Nah, ini memang banyak ini ya. Mengenai platypus. Platypus ini memang mamalia. Jadi memang ada beberapa mamalia yang sangat unik. Contohnya kelelawar. Kelelawar ini adalah mamalia, satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kemudian dugong. Ya, dugong ini bukan mamalia yang di air, banyak mamalia di air. Ada paus, ada lumba-lumba. Tapi apa keistimewaan dugong? Dugong ini memang kalau di laut itu dia mamalia yang golongannya herbivore. Jadi makannya tanaman-tanaman yang ada di laut. Ya, bukan karnivor. Berbeda dengan paus, dengan lumba-lumba, mereka kan golongannya karnivor, makan ikan-ikan kecil. Kemudian yang ketiga ada platypus. Nah, platypus kita tahu ya, mamalia itu cara berkembang biaknya adalah dengan cara melahirkan. Namanya juga mamalia, ya kan? Golongan mamalia itu pasti melahirkan semuanya. Nah, platypus berbeda. Platypus ini adalah mamalia, satu-satunya mamalia yang berkembang biaknya dengan cara bertelur. Jawabannya ovipar. Cuma di sini pasangannya adalah ovovivipar. Memang ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa platypus ini ovovivipar, ya. Jadi telurnya itu di dalam rahimnya, nanti ketika keluar itu dia sudah dalam bentuk melahirkan. Nah, ini nih, maka untuk menuntaskan kebingungan itu ya. Jadi Pak Irfan bonuskan saja nomor 12. Oke, semuanya dianggap benar insyaallah. Lanjut ke nomor 13. Ke nomor 13 itu ada usus halus ya. Yang ditunjuk gambarnya itu adalah usus halus ya. Jadi jawabannya nomor 13 adalah C. Hati-hati nih, jangan sampai salah. Ke nomor 14 sekarang. Yang ditunjuk oleh X itu adalah apa kira-kira? Ini ada di sistem pernafasan. Apa ya? Yang kayak buah anggur kalau Pak Irfan gambar di papan tulis. Itu adalah alveolus. Apa kira-kira fungsinya alveolus? Fungsinya adalah tempat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Sekarang nomor 15, perhatikan. Di situ ada gambar jantung. Nah, jantung itu terbagi menjadi berapa ruangan? 4 ruangan. Betul sekali anak-anak. 4 ruangan. Apa saja? Ada yang namanya serambi. Nah, serambi ini dibagi 2. Serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ada yang namanya bilik kanan dan bilik kiri. Kalau kita gambar biasanya serambi itu posisinya ada di atas, ruangan yang atas. 2 ruangan atas itu serambi, sedangkan 2 ruangan yang bawah itu namanya bilik. Fungsinya masing-masing. Kalau serambi untuk apa fungsinya? Serambi menerima darah yang datang dari seluruh tubuh atau dari paru-paru, seperti itu. Kalau bilik fungsinya untuk apa? Yang di bawah untuk memompa darah ya ke seluruh tubuh atau ke paru-paru, seperti itu. Nah, ini kalau yang ditunjuk dari gambar nomor 15 ini adalah gambar ruangan jantung paling atas, yaitu serambi. Apa serambi fungsinya? Menerima darah entah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk masuk ke dalam jantung. Berarti jawabannya adalah nomor 15 yang A, masuk ke jantung, seperti itu. Sekarang nomor 16. Sendi yang ditunjuk tanda panah memiliki arah gerak. Yang ditunjuk adalah lengan. Bagian mana? Bagian siku sini. Nah, seperti ini ya. Ini namanya sendi apa kira-kira?
pelana kah, engsel kah, putar kah? Sendi apa kira-kira? Sendi engsel, betul. Bagaimana arah geraknya kalau sendi engsel? Arah geraknya adalah satu arah. Jadi nomor 16 jawabannya yang C. Nomor 17 sekarang. Akhir-akhir ini tingkat pencemaran udara semakin tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan adalah A. Memakai masker, B. Selalu mencuci tangan, C. Memakai sarung tangan, atau D. Mengenakan baju yang hangat. Apa kira-kira? Kalau persepsi kita sebelum ada atau terjadinya kasus corona ini, mungkin antum sudah memahaminya. Untuk menjaga organ pernapasan, berarti kita harus melindungi dari mulai hidung misalnya gitu kan ya. Dari hidung. Biasanya apa kalau di jalan-jalan supaya tidak terkena polusi dan lain sebagainya? Biasanya harus memakai masker. Nah, tapi kalau Pak Irfan lihat kunci jawabannya karena ini sekarang sedang pandemi COVID-19. Jadi sekarang itu untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita yaitu mencuci tangan. Karena kita nggak tahu tangan kita ini, telapak tangan ini memang paling banyak unsur bakteri atau kotorannya ya. Jadi untuk mencuci tangan itu jawabannya B. Tapi untuk mensiasati ini yang jawab A Pak Irfan benarkan, yang jawab B juga Pak Irfan benarkan. Karena dasarnya kalau yang jawab A ya karena sebelum adanya COVID ini kita tahu kan, kita paham bahwa kalau untuk menjaga organ pernapasan ketika di jalan itu banyak polusi dan sebagainya, kita harus memakai masker. Tapi karena sekarang sedang pandemi corona COVID-19, maka untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita juga harus didukung kalau dari luar rumah sebelum makan harus mencuci tangan. 6 langkah mencuci tangan. Bisa nggak? Bisa ya? Cuci tangan bisa kan 6 langkah, insya Allah sudah banyak tutorialnya, sudah banyak cara-caranya dalam 6 langkah mencuci tangan. Nomor 18. Nah, jika sering memakan makanan yang terlalu pedas dan asam, gangguan kesehatan yang akan terjadi adalah kalau sudah urusannya dengan makan makanan berarti ini ada di sistem pencernaan. Kira-kira dari A, B, C, D ini mana yang masuk ke penyakit di sistem pencernaan yang suka menyerang sistem pencernaan? Jawabannya adalah yang B, mah ya, penyakit mah terjadi di lambung. 19. Ibu menyimpan kamper di dalam lemari pakaian. Lama-kelamaan kamper mengecil. Perubahan yang terjadi pada kamper disebut dari benda padat kemudian menjadi gas. Apa kira-kira? Ayo. Menyublim, benar. C jawabannya nomor 19. Kalau opsional yang A mencair, dari apa menjadi apa? Betul, dari padat menjadi cair, benda cair. Kalau yang B, dari cair menjadi gas. Kalau yang D, dari gas menjadi cair. Sekarang nomor 20. Nomor 20, perhatikan. Pasangan benda dan sifatnya yang tepat adalah, kita cek satu-satu. Yang A, 1C, kaca mudah pecah dan tembus cahaya, betul? Betul. Yang 2D, 2D-nya 2 tisu, D lentur mudah dibentuk, betul? Salah. Jadi jawaban nomor 20 yang A bukan. Kalau B, 1A, kaca tipis menguap air. Bukan yang B. Yang C sekarang, 3D, karet lentur mudah dibentuk. Oke, tepat. 4B, aluminium kuat menghantarkan panas. Benar? Tepat sekali. Jawabannya nomor 20 adalah yang C. Sudah sampai nomor 20? Sekarang silakan cek poin kembali. Ya, silakan ditulis benar dan salahnya, cek poinnya masing-masing. Untuk PG ini mudah-mudahan kalau ada kesalahan dari Pak Irfan atau keraguan silakan komen, silakan waktu Pak Irfan, khawatir Pak Irfan juga, karena Pak Irfan juga manusia, mungkin banyak ada kekeliruan atau kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan anak semua, semangat belajar dan tetap di rumah saja ya. PHBS di rumah saja. Di imah wae, ning umah bae, di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.